Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September lalu, sejumlah gebrakan kebijakan telah digulirkan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Baru 2 hari menjabat, ia menyuntikkan dana negara 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara untuk meningkatkan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor real. Ia juga menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas industri dan tenaga kerja terkait. Di sektor pajak, ia meninjau pemulihan piutang pajak besar dengan target penerimaan hingga 60 triliun rupiah dari para penunggak pajak. Katanya, dia juga sudah membentuk tim khusus pemantau penyerapan anggaran untuk mengawasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah yang lambat dalam menggunakan anggaran. Mantan kepala lembaga penjamin simpanan itu juga tidak akan memotong transfer ke daerah TKD secara sewenang-wenang dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal antar daerah. Ia mendorong penyusunan RAPBN 2026 dengan fokus pertumbuhan produktif, bukan sekadar menutup utang dengan utang atau meningkatkan pajak secara drastis. Memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengakhiri kebijakan burden sharing demi meningkatkan transparansi dan kemandirian fiskal, sekaligus untuk memulihkan kepercayaan pasar dan investor. Sebentar ada runtuh. Kalau saya kan nggak ngomong, ada langkah lanjutan nanti. Yang sebagian belum dibuka, kecuali Anda bayar sama saya. Makanya indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana, indeks to the moon, saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000. Orang bilang saya bohong, ngomong sembarangan. Tapi itu berdasarkan dari pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir lah, 25 tahun terakhir. Lalu, bagaimana respons publik yang bersentuhan langsung dengan kebijakan makroekonomi? Biasanya itu kan kita kalau misalkan bayar pajak itu kalau misalkan company kan harus datang gitu kan. Misalkan 1 bulan sekali gitu kan kita harus datang gitu. Nah dari servisnya gitu, kita kan lihat dari yang paling simpelnya dulu lah ya gitu. Kita datang ke situ, bagaimana orang-orangnya di situ komunikatif atau enggak gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh mungkin agak kurang komunikatif atau mungkin mungkin gitulah ya gitu. Tapi kalau sekarang udah lebih better, kalau udah lebih profesional juga. Terasa untuk birokrasinya juga jauh lebih jelas gitu. Mungkin memang belum 100% sempurna ya, belum 100% rapi, tapi udah terasa banget gitu. Kalau untuk dari segi konsumsinya masyarakat, aku juga melihat dengan ada rendahnya suku bunga untuk beberapa pengajuan kredit, itu juga akan ningkatin konsumsi masyarakat juga sih sebenarnya kayak gitu. Dan jujur memang akhirnya setelah ada beberapa kebijakan dari Pak Purbaya, akhirnya aku juga lebih konsumtif dan uang-uang di deposito juga aku keluarin akhirnya karena bunganya turun kan. Jadi aku akan lebih baik kayaknya aku investasi ke tempat-tempat lain ataupun aku gunakan untuk hal yang konsumtif aja sebenarnya. Baru akan apa udah? Uangnya udah dicairin, akan digunakan nanti mungkin akhir tahun lah kurang lebih kayak gitu. Digunakan untuk dipindahkan atau Dikonsumsi, dihabisin sebenarnya ya. Karena kayaknya setelah ada kebijakan ini kreditnya akan lebih cuan sebenarnya, lebih menguntungkan buat kita juga. Jadi kayaknya aku akan ada spend beberapa untuk kendaraan baru sama gadget baru lah. Berharap pemerintah bisa lebih fokus ke infrastruktur pembangunan, terutama jalan, karena kan terlebih jalan ini sangat berpengaruh dengan kekuatan pangan kita, sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan yang dicita-citakan oleh Presiden kita. Dalam diskusi publik Indef, ekonom senior Fadil Hasan mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan Menkyu Purbaya memberikan dampak ekonomi yang masih kecil. Sejauh ini stimulus berupa bantuan uang tunai masih sekadar mendorong daya beli. Namun belum cukup untuk mendorong investasi dan produktivitas dalam jangka menengah panjang. Fokus pada dampaknya itu pada sektor konsumsi instead of misalnya tadi itu industrialisasi, peningkatan daya saing, dan seterusnya gitu. Nah kemudian jadi tapi ada poinnya dari apa yang disampaikan oleh pemerintah itu yang dilakukan oleh pemerintah bahwa dalam jangka pendek saya kira itu akan mendorong daya beli ya, tapi tidak akan cukup untuk bisa mendorong investasi ya dan produktivitas dalam jangka menengah panjangnya itu gitu ya. Mantan ekonom senior Dana Reksa ini juga percaya diri bahwa kebijakannya sudah dihitung dengan cermat dan akan memberi efek kepada pertumbuhan ekonomi menuju 8%.
Jadi saya pikir behavioral system nggak berubah, kira-kira segitulah. Jadi saya tebak-tebak manggis, bukan pertapa, bukan. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya. Jadi kalau orang di luar nanti suatu saat, jadi yang ingin saya ajarkan adalah seperti ini, yang saya ingin ajarkan publik, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Kalau Anda pelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tadi, yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun. Itu kira-kira. Desi Aritonang, Warsa, Jakarta.